Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga di sebuah perumahan di Kabupaten Bogor terlibat cekcok hanya karena anjing peliharaan warga berkeliaran. Sudah bayar uang muka hingga puluhan juta, warga di Cimahi jadi korban penipuan pembangunan rumah. Karena bocor, kapal nelayan Bunga Jaya tenggelam di perairan Laut Cirebon. Satu anak buah kapal hilang. Harga telur dan daging ayam di berbagai pasar di Jawa Barat masih mahal. Tingginya harga itu mengejutkan Menteri Perdagangan. Ia meminta pemerintah daerah gunakan dana tanggap darurat untuk menekan tingginya harga ayam. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Pananajung, Pangandaran. Mendak kaget saat mendengar harga telur mencapai Rp33.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga ayam potong yang masih Rp43.000 per kilogram. Hanya harga sayuran yang mulai turun, seperti cabai yang kini dijual Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Mendak menilai tingginya harga telur dan daging ayam karena minimnya pasokan di pasar sementara permintaannya tinggi. Ia menginstruksikan kepada daerah untuk membantu distribusi produk dengan memakai dana tanggap darurat sehingga bisa menekan harga jual. Harga makan sedikit, naiknya sedikit. Ada karena yang terus sedikit. Ya. Jadi faktor permintaan Pak yang Iya, supply-nya kurang, permintaannya nambah. Kalau kemahalan ini Pak Bupati bisa ikut. Ya, subsidi transportasinya dari anggaran dana yang tidak terduga itu bisa. Transportnya Pak, telur dibayarin ongkosnya gitu. Itu bisa jadi turun 31, 32. Mahalnya harga daging ayam juga terpantau di Pasar Pantura Pamanukan, Subang. Harga daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam berdampak pada sepinya pembeli dan merosotnya omset penjual. Mereka berharap janji pemerintah untuk menormalkan harga daging ayam segera terrealisasi karena harga sudah berlangsung tinggi berbulan-bulan. Ya harapannya itu minta turun, kasihan. Itu terlalu lama kan harga naik. artinya agar pemerintah ikut turut campur ya di harga ayam satu. Ya, jangan lagi tanam-tanam. Yang sekarang kan kadang-kadang yang beli itu kadang-kadang orang yang gimana tuh jualannya jualan tahu kan kalau ayam misalkan mahal kan bingung dia. Tak hanya harga daging, harga telur juga terpantau tinggi di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor. Untuk 1 kilogram telur dijual Rp32.000. Kenaikan harga ini sudah terjadi seminggu terakhir karena tingginya pakan ternak ayam dan permintaan pembeli. Harga normal telur ayam di kisaran Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara dalam beberapa bulan terakhir harga tergolong tinggi di atas Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga di Cimahi jadi korban penipuan pembangunan rumah. Setelah membayar uang muka puluhan juta rupiah, rumah yang dijanjikan tidak selesai dibangun. Sebaliknya, pihak pengembang rumah malah kabur. Inilah perumahan yang mangkrak di kawasan Cukang Kawung, Kelurahan Cipageran, Cimahi. Puluhan rumah ini terbengkalai selama 2 tahun terakhir. Warga yang merasa tertipu akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Cimahi. Terdata ada 22 warga yang jadi korban penipuan pengembang rumah. Rata-rata sudah membayar uang muka sekitar 25 hingga 50 juta rupiah pada 2020 lalu. Sesuai kesepakatan, cicilan sekitar 150 hingga 200 juta dibayar setelah bangunan fisik tuntas. Namun melihat bangunan yang tak kunjung rampung, para korban melapor ke polisi. Apalagi pihak pengembang sulit dihubungi sejak awal 2023. Kalau yang saya DP-nya 25 juta, tapi beda-beda. Ada yang 25 juta, ada yang 50, ada yang 65 juta, bahkan ada yang lebih katanya gitu kan. Nah, setelah itu kita menyerahkan uang dan dijanjikan 2-3 bulan ini perumahan akan selesai. Gitu. Ternyata ya sampai hari ini saya sendiri sudah 2 tahun tidak ada kejelasannya, bahkan orangnya juga sudah tidak ada di rumahnya. Uangnya udah
udah masuk 50 juta. Terus janjinya sih 1 tahun beres, cuman kan ini udah 3 tahun ya nggak beres-beres. Sempat waktu itu dimintain cicilan, cuman saya nahan, nggak mau, karena kan bangunannya belum beres, janjinya kan udah beres baru saya masuk cicilan gitu. Surat juga belum jelas. Terakhir ketemu sama Pak Adenya kapan? Terakhir 2021 lah kayaknya. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk korban. Rata-rata para korban penipuan ini tergiur dengan murahnya harga dan uang muka yang terjangkau. Apalagi proses pembayaran tidak melalui administrasi perbankan dan langsung ke pihak pengembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Lewat media sosial, seorang perempuan asal Subang minta dipulangkan ke tanah air setelah berbulan-bulan kerja di Irak tanpa terima gaji. Diduga ia jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sini lagi sakit-sakitan, saya dikerjakan lagi oleh agen. Uang gajinya dirampas sama agen, nggak dikasihkan sama saya tolong minta pulang ke Indonesia karena saya penyakit. Inilah video warga Subang yang ingin kembali ke tanah air. Saat ini Rumsari, warga Belanakan tengah kerja di Irbil, Irak. Selain karena sakit, Rumsari tidak menerima gajinya selama 19 bulan dari agensi. Beredarnya foto itu membuat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang datang ke rumah Rumsari. Pihak keluarga mengaku mengetahui kondisi Rumsari dari video pendek yang ia unggah di salah satu media sosial miliknya. Dia dengan sengaja memviralkan dirinya sendiri agar dia segera dipulangkan, Pak, seperti itu. Dia ingin pulang dengan alasan dia punya penyakit banyak, Pak, di sana ya, Pak. Nah, terus harapannya apa pihak keluarga sendiri? Ya kalau saya ingin dia pulang dengan selamat, berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, Pak, seperti itu. Dari investigasi ternyata Rumsari berangkat ke Irak lewat jalur tak resmi. Diketahui sejak 2015, moratorium tenaga kerja Indonesia dari Subang yang ke Timur Tengah hanya ke Arab Saudi. Setelah kita cek di data Cisco KTLN, itu tidak ada muncul di data kita. Nah ini beliau berarti berangkat secara unprocedural. Bu, untuk moratorium sendiri bisa dijelaskan nggak sih ke Ini sebenarnya kan kalau ke Timur Tengah itu masih moratorium dari tahun 2015. Andai kan sekarang dibuka itu baru ke Saudi dengan sistem SPSK. Timur Tengah itu belum dibuka, baru hanya Saudi. Saya garis bawah ya, baru hanya Saudi Arabia. Jadi kalau ke Irak itu sudah dipastikan, kalau ada yang ke Irak atau ke Iran atau kemana itu udah berarti penempatan secara unprocedural. Namun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang telah menghubungi Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia untuk tetap memulangkan Rumsari dari Irak. Warga pun diimbau untuk tetap memenuhi prosedur yang berlaku jika ingin bekerja ke luar negeri. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tumpukan sampah kian tinggi di tempat pembuangan akhir Cipayung, Depok. Bahkan sampah sudah melebihi kapasitas. Tak jarang truk yang mengangkut sampah dari 11 kecamatan juga mengantri berjam-jam. Sejauh mata memandang, gunungan sampah ada di mana-mana. Bahkan tingginya tumpukan sampai mencapai 20 meter lebih. Tempat pembuangan sampah Cipayung, Kota Depok memang sudah semakin penuh. Kapasitas yang seharusnya menampung 1,3 juta kubik sampah kini sudah membludak hingga 2 juta lebih kubik sampah. Mulai dari limbah hingga perabotan rumah tangga dibuang di sini. Truk yang mengangkut sampah dari 11 kecamatan di Kota Depok harus mengantre panjang. Saya tahu tadi ambil sampah dari wilayah mana nih? Di Pekapuran RW 6. RW 6 ya, dari jam berapa tadi ambil, Bang? Dari jam 7-an lah. Jam 7-an, iya. Ini sampai sekarang masih antre ya? Masih antri, iya. Kira-kira nanti sampai sore nggak biasanya, Bang? Biasanya sekarang udah lumayan lancar sih, nggak kayak kemarin. Nggak kayak kemarin iya. Ya, hitungannya udah lancar lah. Udah lancar ya. Nggak kayak kemarin kan sampai 120 truk gitu kan ya. Iya, sekarang lumayan lancar. Ditambah lagi pondasi sampah yang kurang padat menyebabkan truk pengangkut sampah tidak bisa sembarangan menurunkan muatannya karena bisa memicu longsor. Nah ini untuk membuang sampah saja para sopir truk harus antre dan ekstra sabar karena mereka sudah mengantre dari tadi pagi untuk membuang sampah-sampah ini hingga nantinya ke TPA Cipayung yang ada di belakang sana.
Sejatinya kelebihan kapasitas sampah di TPA Cipayung sudah terjadi sejak 2019. Namun berbagai upaya dilakukan agar sampah bisa ditampung. Salah satunya dengan menata titik-titik pembuangan sampah sampai maksimal. Akibatnya gunungan sampah tercipta. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mendorong warganya untuk memilah sampah organik dan non-organik sehingga volume sampah bisa ditekan serta antrean truk sampah tak perlu mengular panjang. Untuk antrian secara langsung, memang kalau yang menginap itu bisa sampai di atas 8 jam. Tetapi ketika sampah baru datang itu paling cepat 2 jam. Paling cepat 2 jam. Saya berharap masyarakat Kota Depok minimal mampu melakukan pemilahan sampah di lingkungan masing-masing. Karena Kota Depok sudah mempunyai unit pengolahan sampah yang tersebar di Kota Depok untuk mengolah organik, bukan tercampur organik. Nah itu membutuhkan banyak tangan, membutuhkan semua peran warga masyarakat Kota Depok. Rencananya akan dibangun instalasi pengolahan sampah berkapasitas 300 ton per hari di TPA Cipayung. Tahapan pertama pembangunan akan dikerjakan PUPR dengan dana sekitar 70 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Polres Sukabumi dan pemerintah Kabupaten Sukabumi meninjau daerah terpencil yang jadi tujuan dokter desa dan polisi RW bertugas. Selain itu, petugas juga membagi-bagikan sembako. Dengan menggunakan sepeda motor, aparat kepolisian Resort Sukabumi bersama aparat pemerintah desa melakukan peninjauan ke daerah pelosok di wilayah Sukabumi Selatan, khususnya Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu pagi hingga sore hari. Peninjauan ke daerah pelosok Sukabumi Selatan tersebut untuk menempatkan dokter masuk desa dan polisi RW, serta mengetahui sejauh mana kinerja dokter desa. Kegiatan ini juga diisi dengan membagi-bagikan sembako pada para lansia di desa tersebut. Kegiatan ini diharapkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Sering berkonsultasi dengan puskesmas, kemudian puskesmas harus turun mengecek ke lokasi dengan program dokter masuk kampung. Jadi kita punya dokter masuk kampung harus turun ke kampung, giliran mana saja begitu dengan kondisi dan mengecek kondisi masyarakat. Intinya adalah mereka harus punya BPJS, kemudian juga berobat ke puskesmas tanpa bayar dan sebagainya. Aparat Polres Sukabumi memastikan sejauh mana efektivitas keberadaan polisi RW. Polisi RW harus bisa menjaga lingkungan di mana polisi tersebut ditempatkan dan untuk memastikan masyarakat sekitar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.